Joshua. Kita mengucap syukur buat hari ini, jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita semua, sekalipun kita bertemu melalui daring, tapi ini sesuatu yang tetap kita syukuri. Ya Bapak Ibu, kami berterima kasih buat seluruh orang tua peserta didik kami yang memberikan kesempatan buat kami untuk boleh mendidik putra-putri Bapak Ibu di SMP Kristen Basic 1. Baik, sebelum kita memulai acara sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib pada hari ini, kita akan memulai pertemuan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan buat kami, secara khusus hari ini kami akan mengadakan sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib di SMP Kristen Basic 1 untuk orang tua peserta didik kami yang baru. Terima kasih Tuhan buat kesehatan dan kekuatan yang masih Tuhan berikan buat kami semuanya. Kami memohon supaya Tuhan yang memimpin kami dalam acara ini, Engkau yang memberkati dan memampukan kami juga, dan memberkati acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Kami rindu nama Tuhan dipermuliakan melalui acara ini. Terpujilah Engkau yang hidup, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, orang tua peserta didik kami, pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Jadi dalam kesempatan ini kami akan memperkenalkan diri kami kepada orang tua peserta didik kami. Saya sendiri, saya Kepala Sekolah SMP Kristen Basic 1. Nama saya Khotnida Sianturi, biasa dipanggil Teacher Ida. Dan untuk tahun ajaran ini diberikan kesempatan untuk memimpin sebagai Kepala Sekolah di SMP Kristen Basic 1. Dan yang kedua, saya mau memperkenalkan wali-wali kelas, tentunya Bapak Ibu sudah ingin tahu ya wajah dari wali-wali kelas anak-anak Bapak Ibu sekalian. Baik, saya akan mulai dari Joshua 1. Saya memanggilkan Miss Dodo. Ya, nama lengkapnya Miss Dodo Pranatalia Situmorang. Ya, beliau dipercayakan untuk menjadi wali kelas di Joshua 1. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan juga wali kelas dari Joshua 2. Saya mengundang Ibu Yuni. Nama lengkapnya Ibu Ineng Wahyuni, biasa dipanggil Teacher Yuni. Ya, beliau bertanggung jawab untuk menjadi wali kelas di Joshua 2 untuk tahun ajaran ini. Terima kasih, Yuni. Selanjutnya saya memanggilkan wali kelas dari kelas Joshua 3. Ya, tahun ajaran ini dipercayakan kepada Teacher Elizabeth Sitorus. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Teacher Elizabeth. Mohon maaf untuk guru-guru yang lain belum bisa kami perkenalkan untuk saat ini. Satu kerinduan kami, ya, kita orang tua dan guru bisa berdampingan di dalam mendidik anak-anak yang sudah dipercayakan buat kita bersama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sosialisasi kurikulum dan juga tata tertib di SMP Kristen Basic. Baik, saya akan mulai dari visi. Visinya, to know God and God is known. Mengenal Allah dan Allah dikenal. Ya. Visi ini ya dibuat dengan satu kerinduan bahwa melalui kami, ya guru-guru, ketika kami sudah mengenal Kristus secara pribadi, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupan kami, itu juga boleh menjadi berkat
ya, buat semua peserta didik, siswa-siswa yang dipercayakan di sekolah Kristen Basic. Ya, ketika Tuhan percayakan mereka untuk kami didik, ya, Tuhan boleh memakai kami melalui sikap hidup, teladan hidup kami, sehingga hidup kami jadi berkat, dan bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami, sehingga mereka juga mengenal siapa Allah yang menjadi Allah di dalam kehidupan kami. Nah, ya, dan kita berharap ya melalui guru-guru visi ini bisa ditularkan kepada siswa. Dan yang menjadi misi dari sekolah Kristen Basic atau secara khusus SMP Kristen Basic, yang pertama mengembangkan iman kepada Kristus, pengetahuan yang benar dan karakter yang saleh. Yang kedua, pendidikan yang terintegral antara iman dan pengetahuan. Dan yang ketiga, melatih dan membangun karakter anak menjadi pemimpin pelayan dengan cara pandang Alkitab. Baik, di basic kita ada budaya atau ciri khas atau keunikan tersendiri, ya. Atau boleh dibilanglah kurikulum khusus basic yang dinamakan dengan 4 pilar. Pilar pertama yaitu aku dan Tuhanku, ya, spiritual. Oke. Ketika hubungan kita beres dengan Allah, ya, secara pribadi, saya yakin ini menjadi fondasi yang utama dengan pilar-pilar selanjutnya. Jadi program-program yang kita adakan untuk meningkatkan atau menumbuhkan hubungan kita dengan Allah atau aku dengan Tuhanku itu selalu dimulai dari guru juga. Ya, setiap hari guru itu ada homeroom, ada ibadah pagi bersama. Ya, sesudah itu di kelas-kelas juga ada homeroom antara guru dan siswa. Nah, di samping itu ada pembelajaran religion, ada karakter building, ada juga worship yang kita lakukan setiap hari Jumat, dan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Kalau di SMP juga ada yang namanya KTB. Nah, semua program-program ini diadakan untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Seperti saya bilang sebelumnya bahwa ini adalah fondasi, hal utama yang menunjang atau mendukung ke pilar-pilar selanjutnya. Pilar kedua, aku dan diriku atau psikologi karakter. Ya, tadi saya sudah sebutkan bahwa fondasi utama adalah ketika hubungan kita beres dengan Tuhan, saya yakin dan percaya hubungan kita dengan diri sendiri juga pasti beres atau karakter kita. Ya, seiring ketika kita beribadah, ketika Tuhan ingatkan kita selalu melalui kebenaran firman-Nya, dan kita melakukan itu dengan setia, dengan taat di hadapan Tuhan, maka akan tumbuh karakter-karakter seperti yang ada di Galatia 5, ya, buah roh itu menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terpisahkan, ya. Nah, karakter-karakter lain misalnya seperti kejujuran, ya, kerja keras, kreativitas, kerajinan, ketekunan. Nah, ini kesadaran kita akan muncul, ya, seiring dengan hubungan kita yang beres dengan Tuhan. Jadi sangat mempengaruhi pilar pertama, sangat mempengaruhi seluruh pilar yang lainnya. Oke, yang ketiga, aku dan sesamaku, sosial, ya. Nah, tetap fondasinya di yang pertama. Ketika kita beres dengan Tuhan, beres dengan diri sendiri, ya kita pun akan beres dengan sesama. Ya, tidak berarti tidak akan ada konflik, tetapi ketika kita ada konflik pun pasti kita berbeda dalam menyelesaikannya. Kita tidak akan menyelesaikannya dengan cara-cara dunia, tapi kita akan menyelesaikannya di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, untuk program-program yang kami adakan untuk menunjang pilar ketiga ini, ya, dari hal yang sederhana misalnya, ya, misalnya kerja-kerja kelompok di dalam setiap bidang studi, ya, kerja kelompok misalnya ada proyek, misalnya ada penugasan yang harus dilakukan secara berkelompok. Ya, sebenarnya melalui tugas-tugas itu anak-anak juga diajar untuk bekerja sama, belajar menghargai satu sama lain, belajar menerima pendapat orang dengan sopan, dan belajar juga menerima kekurangan dan kebaikan dari teman-temannya.
Jadi di sini belajar bagaimana bersosialisasi dengan baik. Nah, program yang lain misalnya ya melalui KTB, kelompok tumbuh bersama, juga melalui kegiatan pramuka ketika misalnya ada proyek atau kegiatan yang lain yang harus mereka lakukan secara bersama-sama. Nah, mereka juga belajar bersosialisasi dengan baik dalam melalui kegiatan tersebut. Ya. Dan ada banyak program-program lainnya, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih rumit, misalnya dalam kepanitiaan ya. Biasanya sekolah Kristen Basic selalu mengadakan itu Basic Cup. Nah, di sana anak-anak betul-betul dilatih bagaimana berorganisasi, ya, bagaimana berpendapat, bagaimana mengelola sesuatu secara bersama-sama. Ya, akhirnya ya dengan satu kerinduan bahwa pada akhirnya kegiatan yang dilakukan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan sukses, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oke, selanjutnya pilar keempat, yaitu aku dan lingkunganku, iptek seni dan budaya. Nah, tetap saya ulang, ketika hubungan dengan Tuhan beres, dengan diri sendiri beres, dengan sesama juga beres, nah, Tuhan juga akan memakai kita menjadi berkat, ya, jadi berkat. Ya, anak Bapak Ibu dipaparkan atau dengan berbagai macam pembelajaran setiap hari. Nah, kita tidak tahu memang minat anak-anak ini pada akhirnya kemana, ya, pada akhirnya kemana. Tetapi saya tidak percaya melalui guru-guru yang sungguh-sungguh mempersiapkan pembelajaran, sungguh-sungguh mengajar siswa dengan baik, mendidik siswa dengan baik, itu akhirnya mereka akan menemui di mana yang menjadi bakat mereka. Dan pada akhirnya kalau mereka menemukan bakat dan talenta mereka, itu bisa menjadi ladang profesi mereka, di mana mereka bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Ya, mungkin ada anak-anak kita yang menjadi dokter, tapi dokter yang takut akan Tuhan. Mungkin ada yang jadi insinyur, ada yang menjadi pilot. Nah, mereka bisa dipakai Tuhan juga menjadi berkat buat lingkungan, buat masyarakat, dan bahkan juga buat dunia ini. Itu untuk pilar keempat. Selanjutnya kita masuk ke kurikulum. Baik, kita mengikuti arahan pemerintah. Sudah 3 tahun, ini tahun keempat kita memakai kurikulum 13. Ya, jadi untuk mata pelajaran yang disampaikan mengikuti arahan dari dinas. Ya, walaupun ada tambahan-tambahan melalui kurikulum basic sendiri, dan juga ada tambahan-tambahan mapel, jam pelajaran di mapel yang kita tambah, ya, dari standar dari dinas, seperti itu. Selanjutnya saya terangkan di sini sistem penilaian, ya. Jadi sistem penilaian ada 3 hal yang dinilai, ya, ada 3 hal yang dinilai di dalam proses, ya, proses pendidikan di sekolah basic. Yang pertama itu adalah sikap. Nah, sikap ini, penilaian sikap ini diambil dari observasi atau pengamatan dari setiap guru yang masuk di kelas putra putri Bapak Ibu, ya. Jadi setiap guru yang masuk akan melakukan pengamatan. Nah, akan ada nanti jurnal, ya, jurnal harian. Jadi ada catatan dari setiap guru yang masuk, bisa hal positif, bisa hal negatif, ya. Jadi akan dituliskan di satu buku. Nah, dari situ akan ada observasi dan akan ada penilaian observasi. Nah, yang kedua, kita penilaian juga diambil juga dari keterampilan, ya. Keterampilan itu diambil dari portofolio, ada project, ada produk, ada juga praktek-praktek yang dilakukan, ya. Selanjutnya dari pengetahuan. Nah, kalau pengetahuan ini Bapak Ibu itu cenderung secara teori, nanti akan ada penugasan-penugasan, akan ada ujian-ujian mungkin lisan atau tertulis, ya. Dan ini memberikan penilaian pengetahuan buat siswa-siswi kita. Selanjutnya,
untuk nilai akhir akademik ya, untuk nilai akhir akademik daripada siswa itu akan diambil ya dari rumusnya di sini 2PH tambah UTS tambah UAS bagi 4. Nah, kalau PH ini berarti penilaian harian. Berarti 50% diambil dari penilaian harian ya. Nah, termasuk tuh setiap hari seperti apa mereka di kelasnya. Yang kedua, dari UTS ujian tengah semester itu 25% dan 25% lagi dari ujian akhir sekolah. Nanti total dari nilai ini akan dibagi 4. Itulah untuk nilai akhir akademik siswa. Nah, di samping itu Bapak Ibu ada buku karakter ya. Buku karakter ini dibagikan ke siswa untuk diisi di rumah ya. Nah, untuk diisi di rumah ada parameter-parameter yang diberikan nanti, dan ini untuk melihat kedisiplinan siswa. Apakah mereka melakukan kegiatan-kegiatan atau parameter-parameter yang disebutkan di dalam buku karakter tersebut. Dan ini nilainya itu 70% itu dari sekolah atau dari guru, 30% lagi itu dari rumah. Jadi totalnya 100% untuk buku karakter ini. Oke. Selanjutnya, ya untuk nilai rapor. Nilai rapor itu 75% itu nilai akademik, 25% itu nilai karakter. Jadi Bapak Ibu, kami sangat menghimbau ya, buku karakter itu tolong diisi dengan jujur ya, diisi dengan jujur. Karena itu juga berpengaruh untuk nilai rapor dan bahkan untuk ranking siswa nantinya. Nah, sekali lagi harapan kami boleh diisi dengan jujur. Kalau memang dilakukan, silakan orang tua atau bersama-sama dengan peserta didik untuk mengisi kolom-kolom yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya. Nah, untuk peringkat kelas setiap semester hanya diambil 1 siswa yang terbaik. Hanya diambil siswa yang terbaik per kelas setiap semester. Dan akan diberikan hadiah. Bisa berupa uang, juga sertifikat, dan juga piala. Dan ini akan diumumkan ketika di semester berikutnya supaya memberikan juga rasa bangga kepada siswa. Baik, kalau untuk pengembangan diri di sekolah ada beberapa Bapak Ibu, itu bidang seni, olahraga, juga ada kelas memasak dan lain-lain. Tetapi karena situasi COVID saat ini, memang pemerintah belum mengizinkan untuk membuka kelas-kelas ini, ya, karena memang masih masa transisi. Nah, cuman kedepannya kalau sudah memungkinkan kita akan buka kelas-kelas ekskul ini. Kalau untuk seni sendiri biasanya ada tari modern, ada tari tradisional, olahraga, ada futsal, ada tenis meja. Ya, kalau memungkinkan nanti kita juga akan buka kelas olahraga lainnya, dan juga ada kelas memasak. Baik, kita sampai di bagian pengumuman Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu tanggal 13 Juli 2020 ya. Siswa baru atau siswa Joshua masuk pukul 7.30 sampai 11. Hanya kira-kira 3 jam lebih. Ya, 3 jam lebih. Ini untuk hari pertama di tanggal 13 Juli 2020. Bapak Ibu, jadi di sana kita akan ada banyak sosialisasi. Kurikulum juga, tata tertib juga, sosialisasi dari OSIS ya. Dan juga sosialisasi untuk masalah COVID ini, protokol COVID ini juga kita akan sampaikan. Itu yang menjadi isi dari masa orientasi siswa nantinya di tanggal 13. Ya. Nah, selanjutnya, mulai tanggal 14 Juli siswa sudah masuk dalam 2 shift. Ya. Shift 1 itu pukul 7.15 sampai 12. Shift 2 itu dimulai pukul 12.30 sampai 17.15, Bapak Ibu. Ya,
selanjutnya untuk konsultasi dengan guru. Ya, kami mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu untuk membangun kerjasama yang baik ya antara guru dan orang tua. Jadi kami memberikan kesempatan tetap untuk orang tua kami untuk konsultasi dengan guru, mungkin guru kelas ya. Tetapi kami memohon dengan sangat supaya ketika mengadakan konsultasi dengan guru ya tidak diadakan pada saat jam-jam pembelajaran. Karena untuk secara khusus untuk masa transisi ini akan berat sekali karena ada 2 shift nantinya, jadi mungkin guru akan begitu sibuk. Silakan Bapak Ibu buat janji dengan guru-guru kelas kapan akan konsultasi dengan guru-guru tersebut mengenai putra-putri Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tata tertib sekolah Kristen Basic atau SMP Kristen Basic. Baik, untuk kehadiran, ya, datang tepat waktu, tiba di sekolah paling lambat pukul 7.10 untuk shift 1 dan pukul 12.25 untuk shift 2. Tetapi sebelumnya saya sudah terangkan untuk tanggal 13 hanya 3 jam lebih, itu dimulai dari 7.30 sampai 11. Ini untuk tanggal 14 dan selanjutnya karena sudah akan dibagi dalam shift seperti itu. Jadi tolong Bapak Ibu diingatkan anak-anaknya untuk disiplin datang ke sekolah, masuk tepat waktu. Selanjutnya bagi siswa yang sakit atau berhalangan hadir, orang tua wajib menginformasikan kepada guru kelas masing-masing. Apabila tidak ada informasi atau informasinya bukan dari orang tua yang bersangkutan, maka siswa tersebut dianggap alfa. Saya pikir sudah jelas, kita lanjut. Selanjutnya, tidak diperkenalkan meninggalkan lingkungan sekolah tanpa izin dari guru dan kepala sekolah. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada urusan dengan putra-putri Bapak Ibu yang misalnya selama ini dalam pengurusan paspor misalnya, jadi harus memang berfoto, wawancara. Nah, jadi sebelum pergi ke sana harus mengambil surat dulu, ya, surat dulu dari administrasi, diisi dan ditandatangani oleh siswa atau orang tua, guru kelas dan kepala sekolah. Nah, kalau sudah ditandatangani surat tersebut, boleh dititip ke security, baru diizinkan meninggalkan sekolah. Selanjutnya, siswa yang tidak hadir selama 3 hari berturut-turut, saya garis bawahi berturut-turut ya Bapak Ibu, tanpa kabar, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali untuk dimintai keterangan. Ya Bapak Ibu, ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kami akan memanggil Bapak Ibu kalau memang situasinya sampai 3 hari tidak ada berita yang jelas kenapa siswa atau putra-putri Bapak Ibu misalnya tidak datang. Selanjutnya, untuk kedisiplinan, poin kedisiplinan, ya, siswa membawa dan mempersiapkan perlengkapan belajar berupa buku, alat tulis dan lain-lain. Ya, jadi mohon diingatkan Bapak Ibu, selama ini dari pengalaman yang kami terima, sering sekali anak-anak itu menyusun jadwal di pagi hari. Jadi terburu-buru akhirnya banyak yang tinggal. Ya, sehingga mau tak mau guru harus mencatat itu di jurnal harian atau di buku jurnal siswa. Ya, nah, jadi ini bagian dari kedisiplinan. Tolong sama-sama kita mengingatkan supaya anak-anak sebisa mungkin menyusun jadwal atau roster di malam hari supaya menghindari hal-hal tersebut. Baik, yang kedua, disiplin membawa Alkitab. Nah, Alkitab ini ya kita pakai Bapak Ibu dalam homeroom, pembelajaran agama, worship, jadi mereka harus membawa Alkitab. Jadi tolong Alkitabnya juga dikasih nama, karena sering sekali kita menemukan Alkitab tapi tidak ada nama, jadi bingung juga mengembalikan ke siapa, gitu ya. Selanjutnya, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai pembelajaran. Terus mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, ya, ibadah, upacara, pramuka, KTB, seminar dan lain-lain. Ya, jadi tolong
diingatkan supaya memang diikuti. Nah, contoh kecilnya misalnya 17 Agustus. Nah, biasanya 17 Agustus itu kan tanggal merah. Jadi memang kita anjurkan siswa harus datang ke sekolah untuk mengadakan upacara. Dan biasanya sesudah upacara akan langsung pulang. Nah, kita mengharapkan untuk setiap kegiatan ya seperti itu, ya siswa wajib hadir. Atau misalnya ketika perayaan Natal, ya kalau tidak ada halangan yang begitu urgent, ya siswa diwajibkan untuk mengikutinya. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah harus diikuti oleh siswa. Selanjutnya, untuk bagian kedisiplinan lagi, ya mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan dikumpulkan tepat waktu. Nah, ini juga pergumulan kami. Ya, Bapak Ibu guru, sering sekali anak-anak itu menumpuk tugas-tugasnya. Sesudah menumpuk, tingkat stres tinggi, nah baru dikerjakan. Ya, dan baru dikerjakan, akhirnya hasil tidak maksimal. Ya, jadi tugas kita Bapak Ibu, kita bekerja sama. Bapak Ibu mengingatkan di rumah, kami mengingatkan di sekolah supaya siswa betul-betul mengerjakan tugas yang diberikan guru dan dikumpulkan tepat waktu. Selanjutnya, makan dan jajan di kantin pada saat jam istirahat atau makan siang, tidak saat pembelajaran berlangsung. Nah, untuk masa transisi ini selama 2 bulan, ya, kantin tidak dibuka, kantin ditutup. Ya, jadi kami menganjurkan supaya siswa-siswi kami membawa makanan dari rumah atau snack, ya kalau seandainya makan siang, karena memang jamnya dari 7.15 sampai jam 12, ya, mungkin makan siangnya di rumah. Tetapi yang mungkin ada yang nggak sempat sarapan di rumah dan membawa makanan, nah silakan juga makan, tetapi tidak di kantin. Semua makan di dalam kelas, seperti itu. Ya, jadi untuk break, untuk makan snack atau mungkin makan pengganti makan sarapan pagi, silakan dilakukan di dalam kelas, tidak di kantin selama masa transisi. Selanjutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Ini pembiasaan Bapak Ibu. Kita ada program Aku Bisa, bersih, indah, sopan, aman. Ya, kita menganjurkan anak-anak juga untuk jangan buang sampah sembarangan, ya. Atau mengambil sampah, mau sampah dia atau tidak, ya belajar ambil, seperti itu. Jadi ya sama-sama menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah. Selanjutnya, untuk poin kerapian dan kebersihan, memakai seragam sekolah setiap hari sesuai ketentuan sekolah. Nah, untuk hari Senin, Selasa, dan Kamis memakai seragam yang ada rompinya. Ya. Untuk hari Rabu memakai seragam pramuka. Untuk hari Jumat memakai seragam batik. Baju olahraga hanya boleh dipakai pada saat jam pelajaran olahraga. Selanjutnya, baju kemeja harus dimasukkan dengan rapi ke dalam celana atau rok, kecuali baju batik dan kaos olahraga. Silakan, ya, mau masuk ke dalam juga boleh, mau tidak juga boleh untuk baju batik dan kaos olahraga. Selanjutnya, rambut harus ditata rapi. Bagi siswa laki-laki berambut pendek maksimal 3 cm, jadi potong pendek, ya. Nah, lewat dari itu ya mau tak mau sekolah bertindak, ya. Siswa tidak diperkenankan mewarnai rambut. Lanjut. Selanjutnya, memakai ikat pinggang warna hitam kecuali Rabu bisa menggunakan ikat pinggang pramuka. Tapi kalau seandainya juga tidak ada ikat pinggang pramuka, silakan memakai ikat pinggang warna hitam. Selanjutnya, memakai sepatu dominan warna hitam. Perpaduan warna sepatu yang diperkenankan sekolah adalah hitam dan putih dengan tali sepatu hitam. Ya, tali sepatu harus hitam, itu kami garis bawahi. Selanjutnya, memakai kaos kaki warna putih, kecuali hari Rabu siswa memakai kaos kaki hitam. Panjang kaos kaki yang dipakai harus di atas mata kaki. Selanjutnya, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, saat pramuka semua siswa memakai kaos kaki hitam. Selanjutnya, kuku pendek serta tidak memakai kuteks. Selanjutnya, berpenampilan bersih dan rapi bagi siswa perempuan, tidak memakai make up. Selama pembelajaran, poin selama pembelajaran. Yang pertama, memperhatikan
mendengarkan penjelasan dari guru yang sedang mengajar tanpa memotong pembicaraan. Ya, bukan berarti tidak bisa bertanya Bapak Ibu, tetapi kita ketika misalnya ada sesuatu yang mau kita tanya, ya silahkan tunjuk tangan. Ya, silahkan tunjuk tangan dengan sopan. Ya, meminta izin dulu dari gurunya, jadi tidak langsung memotong pembicaraan. Ya Bapak Ibu, selanjutnya bertanya, berdiskusi dengan cara sopan, santun dan tertib. Selanjutnya antri dalam menunggu giliran. Terlebih ini nanti kita akan banyak antri dalam hal cuci tangan, ya, dalam hal penggunaan hand sanitizer itu akan banyak dituntut untuk antri. Nah ini kita akan belajar di sini, ya, antri menunggu giliran. Selanjutnya, tetap di dalam ruangan kelas ketika pergantian jam pelajaran. Ya, mengerjakan tugas dan bagian-bagian mengerjakan tugas dan bagian masing-masing serta tidak mengganggu orang lain. Next. Oke, sekarang kita masuk ke poin larangan. Oke. Yang pertama, dilarang bertato baik yang bersifat sementara maupun permanen. Kedua, dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Yang ketiga, dilarang melakukan kecurangan saat ulangan atau ujian. Di sini anak-anak kita ajarkan untuk jujur. Selanjutnya, dilarang memanipulasi surat baik dari sekolah maupun orang tua. Selanjutnya, dilarang memasukkan tanda tangan orang tua atau guru atau kepala sekolah dan lain-lain. Selanjutnya juga dilarang membawa barang yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Saya garis bawahi, ya, yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran. Ya, selama ini misalnya seperti mainan, tablet, handphone, komik, novel dan lain-lain. Bapak Ibu, secara khusus untuk komik atau novel ini, ya, yang sering kami dapati bukan sepenuhnya dilarang, artinya karena kita juga ada program literasi dan buku-buku dalam literasi itu juga ada termasuk novel. Cuma yang beberapa kali yang kami temui adalah ketika anak dalam proses pembelajaran mereka membaca novel, gitu. Nah ini yang kami larang sebenarnya. Ya, ketika misalnya dia membaca novel di jam-jam istirahat atau sesudah makan siang ada waktu luang atau misalnya menunggu ketika guru belum datang, silakan, itu tidak dilarang. Ya, nah, tetapi ketika sudah di dalam pembelajaran, ya mohon maaf karena itu akan mengganggu juga pemahaman anak akan pembelajaran karena terbagi fokusnya di novel dan juga pembelajaran. Itu yang kami tidak izinkan. Selanjutnya, dilarang mengambil barang milik orang lain. Dilarang memotori dan merusak inventaris sekolah. Dilarang juga berkelahi dan melakukan tindakan kekerasan. Dilarang terlibat dalam penggunaan minuman keras, narkoba, rokok, judi, dan pornografi. Selanjutnya, poin larangan, dilarang mencemarkan nama baik orang lain, teman, guru, kepala sekolah, dan sekolah. Dilarang berbicara kotor, kasar, dan menghina dengan unsur sara. Dilarang membawa uang saku lebih dari 50 ribu rupiah. Nah, ini maksimal yang bisa dibawa. Ini untuk menghindari karena beberapa kasus yang kami temui, ya ada anak yang membawa uang lebih, ya uang lebih dari 50 ribu rupiah dan ya ada saat tertentu ketika itu ya uang tersebut hilang. Nah ini besar sekali tanggung jawabnya. Ya, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, kami hanya mengizinkan siswa untuk membawa uang saku tidak lebih dari 50 ribu rupiah. Selanjutnya, dilarang terlibat dan masuk dalam kelompok geng seperti geng motor, premanisme dan lain-lain. Selanjutnya, dilarang membawa kendaraan tanpa izin tanpa surat izin mengemudi atau SIM atau surat resmi dari orang tua bermaterai kepada pihak sekolah. Baik, ini ada firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita semua. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya.
maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Baik, ini keterangan bagi yang membawa telepon genggam atau handphone. Bagi siswa yang membawa telepon genggam atau handphone untuk keperluan komunikasi ke orang tua karena penjemputan, maka handphone harus dititipkan ke guru kelas sebelum pembelajaran atau jam pembelajaran pertama dimulai dan diambil pada saat pulang sekolah. Bagi siswa yang kedapatan tidak menitipkan handphone, maka akan diperlakukan sesuai sanksi yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada catatan Bapak Ibu, handphone yang diperbolehkan hanya handphone yang fungsi telepon dan SMS. Jadi yang smartphone tidak diizinkan untuk di SMP. Sanksi. Nah, sudah saya terangkan sebelumnya, ada poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan. Siswa yang melanggar tata tertib pada poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan akan diberikan teguran dan kartu peringatan sampai 3 kali. Apabila siswa masih melanggar sampai kartu peringatan ketiga, maka akan diberikan surat peringatan dan disampaikan kepada orang tua atau wali. Nah, ini tadi ada kartu-kartu Bapak Ibu. Yang pertama itu kartu kuning, kedua kartu orange, ya, dan ketiga kartu merah. Baik, kita masuk ke SP, surat peringatan pertama. Bila siswa telah mendapatkan kartu peringatan ketiga, ya, setelah kartu merah diberikan. Jadi kartu peringatan kartu yang dibagikan sesudah 3 kali melanggar aturan, misalnya ya, dari poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan. Nah, kalau dilanggar 3 kali, dia akan mendapat kartu kuning, ya. Kalau di 3 kali berikutnya, dia akan mendapatkan kartu orange. 3 kali berikutnya, dia akan diberikan kartu merah. Nah, bila siswa telah mendapatkan kartu peringatan ketiga, berarti yang warna merah, lalu siswa masih melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali dan akan diberikan SP1, serta siswa diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Lanjut, bila siswa telah menerima surat peringatan pertama tapi masih melakukan pelanggaran sampai 6 kali lagi ya, dari poin-poin kehadiran, kedisiplinan selama pembelajaran, kerapian dan kebersihan, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali dan akan diberikan surat peringatan kedua, serta siswa diberikan sanksi sesuai kebijakan sekolah. Nah, untuk SP ketiga ini siswa yang telah menerima surat peringatan kedua masih terus melakukan pelanggaran dari poin-poin di atas, ya, hingga 4 kali, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua atau wali untuk menandatangani surat peringatan ketiga, dan pihak sekolah akan memberikan sanksi keras kepada siswa. Sanksi bisa berupa diskorsing, turun kelas atau tingkat, ataupun dikeluarkan dari sekolah. Selanjutnya, bagi siswa yang melanggar poin larangan, tadi ada poin-poin larangan ya Bapak Ibu, maka tidak diberikan kartu peringatan. Jadi ini tidak memakai kartu, melainkan langsung menerima surat peringatan pertama, karena poin larangan tersebut sudah poin-poin yang agak berat. Jadi tidak melalui lagi kartu-kartu, tetapi langsung SP. Nah, sanksi bagi yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Bagi siswa yang membawa barang yang tidak berhubungan dengan pembelajaran seperti mainan, tablet, kamera, handphone, komik, novel, dan lain-lain, maka akan dikenakan sanksi sebagai berikut. Pelanggaran yang pertama, misalnya dia baru melanggar pertama kali ya, barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua. Yang kedua, orang tua dan siswa menandatangani surat kesepakatan. Kalau kedua kali melakukan pelanggaran yang sama, ya barang disita dan akan dikembalikan langsung kepada orang tua pada saat pengambilan rapot. Pelanggaran yang ketiga, barang disita dan tidak akan dikembalikan. Baik, selanjutnya, sanksi bagi yang merusak barang atau inventaris sekolah. Yang pertama, pemanggilan
panggilan orang tua dan kesepakatan orang tua beserta siswa untuk mengganti barang yang rusak. Yang kedua, apabila dalam jangka waktu 30 hari belum ada penggantian barang, maka siswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu, tadi yang saya terangkan itu banyak tentang sanksi ya. Nah, tetapi kita juga harus seimbangkan juga dengan penghargaan yang kita berikan ketika anak-anak bersikap positif atau bersikap baik. Nah, ini kelas yang dalam 1 bulan ya memiliki persentase pelanggaran tata tertib paling kecil akan mendapatkan 1 bintang. Pada akhir semester, kelas yang mendapatkan bintang paling banyak akan dibuatkan acara spesial. Ya, bisa berupa party, bisa berenang bersama, pokoknya kebersamaan di dalam kelas tersebut. Ya Bapak Ibu, jadi seperti yang saya sebelumnya bilang, di kelas itu ada buku jurnal harian. Ya, jadi yang positif negatif dari setiap siswa itu dicatat oleh setiap guru yang masuk di kelas tersebut. Nah, jadi kalau persentase yang negatif lebih sedikit, jadi ada kompetisi nanti antar kelas. Yang paling sedikit persentase negatifnya itu akan memenangkan bintang, dan di akhir nanti akan dikumpulkan yang paling banyak mengumpulkan bintang akan diadakan acara 1 hari spesial. Ya, baik Bapak Ibu, sampai di sini sosialisasi tata tertib dan kurikulum untuk hari ini. Dan jikalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas, boleh ditanyakan nanti melalui WA grup kelas ya, di grup. Kami akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita bekerja bersama, kita saling mendoakan, saling menopang, berdampingan bersama di dalam mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan boleh kita didik bersama. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang boleh orang tua kami berikan buat kami untuk memaparkan tata tertib dan juga kurikulum pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.